Tapi kalau sudah tidak ada seks dalam suami istri dalam keluarga itu hubungan dalam rumah tangga itu akan menjadi Hambar. mulai bermasalah. Bahwa setiap kita itu kan punya baterai. Baterai cinta kita gitu. Dan baterai cinta kita itu kan butuh dicas. Seperti halnya kita punya HP kan butuh dicas ya. Nah, setiap orang itu punya charger yang beda-beda. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, halo. Selamat kembali lagi di Ngopi di teras bareng Rian. Kali ini kembali ke teman kita yang pertama, episode pertama, Koh Devin. Tapi kali ini dia bersama istrinya Ika. Lah, saya juga biar nggak timpang, saya bawa istri sendiri. Yang kemarin barusan di episode nongol. Gitu aja. Kali ini kita bakal ngomong-ngomong bareng tentang language of love, apa namanya? Bahasa cinta. Five language of love. Five language of love itu apa namanya? Istilahnya kalau anak-anak muda bilang kita kayak tua aja. Istilahnya apa? Bahasa cinta, bahasa kasih ya kayak gitu. Ternyata tuh kan ada 5 ya. Ini yang sering ngulik itu sebenarnya kan Ika ya. Dia kok. Iya bener. kita kan nggak ngulik ya. Yeah. Mungkin yang cewek-cewek banyak yang pada tahu. Boleh coba mungkin dimulai Kak. Apa namanya? Sebenarnya tuh language of love tuh apa aja? Terus mungkin dijabarkan singkat aja lah. Mungkin kan teman-teman udah pada tahu. Iya, sebenarnya simpelnya language of love tuh aku justru paling senang tuh penjabarannya salah satu dokter itu. Dia bisa menjabarkannya tuh pakai bahasa gini, bahwa setiap kita itu kan punya baterai, baterai cinta kita gitu, dan baterai cinta kita itu kan butuh dicas, seperti halnya kita punya HP kan butuh dicas ya. Nah, setiap orang itu punya charger yang beda-beda gitu. Baterai cintanya itu beda-beda. Kamu apa? Type-C? Type-C. Jadi ada lima jenis, yaitu yang pertama kan physical touch atau sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu berarti dia akan merasa dicintai ketika disentuh secara fisik. Sebenarnya disentuh secara fisik ini nggak sampai yang kayak making love itu nggak sampai. Tapi misalnya nih kayak cuman sekedar ditepuk gini tuh dia udah ngerasa kayak aduh disayang gitu. Digandeng ya. Terus bahasa yang kedua itu give. Give kita tahu lah ya, misalnya kayak dikasih kado atau enggak dalam situasi ulang tahun atau apa, tahu-tahu misalnya dibawain makanan yang dia surprise. Ya belum tentu harus surprise sih, tapi sesuatu yang bentuknya barang diberikan gitu loh. Misalnya dibeliin, misalnya si Olive suka kopi misalnya, terus tahu kamu pulang bawain dia kopi dan dia ngerasa aku ternyata diperhatiin ya, dicintai. Lah itu berarti baterai cintanya itu adalah give. Atau bahasa cintanya give. Terus yang ketiga itu act of service. Ya, itu juga tahu nih ya kan. Act of service itu atau pelayanan ya. Dia akan merasa happy kalau diberikan pelayanan. Contohnya nih, misalnya dia makan siang gitu ya. Aku ambilin nasi, ambilin piring gitu. Makan. Stop. Gak apa. Nanti kelihatan nggak? Gak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Nah, lanjut. Terus act of service gimana? Act of service ya, atau pelayanan gitu. Terus tadi udah 3 ya. Terus yang keempat words of affirmation ya. Words of affirmation itu jadi berupa kata-kata penguatan. Contohnya word misalnya kayak kamu cantik loh. Tahu loh padahal dia ya kan. Atau misalnya aku happy deh lihat kamu hari ini pakai bajunya cakep misalnya gitu ya, words of affirmation. Atau terus yang kelima yang kelima itu quality time. Ya, quality time tuh berarti
dia akan merasa dicintai ketika punya waktu bersama. Mungkin nggak ngapa-ngapain, mungkin cuma sekedar leyeh-leyeh tapi bareng Ngopi gitu ya, ngopi di teras ya. Betul dong. Itu quality Nonton. time. Jadi ada 5 jenis bahasa cinta itu. Gitu. Terus apa lagi? Ya itu sekarang kan mulai dari mungkin Devin dulu. Kok Devin tuh language of love-nya apa? Nah, pernah nggak sih dikulik gitu? Kita pernah tuh, mesti pernah tuh. Masa nggak pernah? Apa? Dikorek-korek Iya gitu. toh, pernah nggak dia tuh tipenya apa? Oh iya, tentu tahu lah. Nah itu. Udah sempet tak tes tuh. Oh dites, ada tesnya juga ternyata. Ada tesnya. Sebenarnya kalau kita buka di webnya 5 Language of Love itu ada tesnya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu ngetes tuh, kita sudah tahu. Kita bisa menerka-nerka bahasa cinta pasangan kita tuh sebenarnya mudah sih. Sebenarnya yang penting kan komunikasi ya. Dikomunikasiin. Jadi kayak sebenarnya kamu lebih merasa merasa dicintai itu ketika apa sih kayak gitu. Nah, yang menarik itu 5 Language of Love ini kan ternyata menyelamatkan banyak sekali pernikahan. Menyelamatkan banyak pernikahan. Iya. Jadi Prof yang menyimpulkan mengenai 5 Language of Love ini kan memang psikolog juga. Setahu aku dia psikolog ya. Terus dari 5 Language of Love ini yang didiskusikan dalam keluarga itu tuh ternyata ya itu bisa menyelamatkan banyak pernikahan. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi itu kan misalnya nih bahasa cintanya dia misalnya act of service. Sementara bahasa cintaku itu beda. Jadi karena dia bahasa cintanya itu eco service, jadi dia kan akan memberikannya sesuai dengan bahasa cinta utamanya dia. Misalnya nih, dia kalau aku senam, padahal aku suka bilang sama dia ya kan, aku tak minta dianterin sama gawenya aja ya, naik motor. Nah dia suka, udah nggak apa-apa aku aja yang nganterin. Gitu. Karena dia act of service. Gitu ya kan. Tapi kalau akunya nih bahasa cintanya kan beda. Ya. Kalau aku nggak menyadari itu dan hanya berpikir mengenai bagaimana aku mendapatkan, aku akan bisa ngotot dong. Loh kan kamu kan tahu nih bahasa cintaku tuh physical touch misalnya. Aku tuh lebih butuh kontak fisik. Kontak fisik. Gitu loh. Kamu nggak nganterin aku senam nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pergi, misalnya dia mau berangkat lari, dia nggak cium aku bete, gitu loh, ya kan? Itu kan bisa jadi pertengkaran sebenarnya. Nah, tapi di sini yang aku pengen bahas tuh justru berlawanan dari apa yang umumnya orang bahas mengenai language of love sih. Karena kan kebanyakan orang membahas language of love tuh hanya berputar masalah gimana saya. Jadi egosentrik. Iya, jadi kayak bahasa cintaku tuh gini loh. Harusnya kamu ngerti dong kalau bahasa cintaku tuh gini. Kamu kan tahu kalau bahasa cintaku tuh physical touch. Tapi kenapa? Kok kamu nggak suka meluk aku gitu loh? Jadi mikir diri sendiri kan? Iya, mikir diri sendiri gitu. Jadi kayak kesannya kayak, loh kan kita udah diskusiin. Kita pernah ya kayak gitu kayak. Kita kan udah diskusiin loh. Kamu tuh udah tahu loh nih bahasa cintaku tuh physical touch. Tapi kok misalnya nih pas usel-uselan sama anak-anak gitu ya. Kok kamu bisa ngusel-ngusel anak-anak, tapi kok aku nggak diusel-usel gitu. Jelas ya anaknya. Jelas sama anaknya sendiri. Ngusel-ngusel anak. Itu. Terus nanti kan kalau berbuntut panjang ya kan pernah tuh berbuntut panjang. Emang kenapa sih anaknya lebih wangi? Aku nggak wangi. sampai overthinking gitu. Ya gitu, kayak gitu. Lah, itu kalau misalnya nggak ditengahi dengan wisdom yang benar ya, pasti akan berkelanjutannya jadi kayak menuntut kan. Loh dia kalau misalnya aku bilang gini, lo kan kamu udah tahu loh kalau aku physical touch, aku gini. Dia bisa juga kan nuntut balik. Lo kan kamu tahu kalau bahasaku bukan itu. Bisa juga kan?
gitu. Hmm. Dia bisa juga dong. Lah, terus kamu kan tahu kalau bahasa cintaku eco service. Terus waktunya harusnya kita makan, kamu masak nggak? Loh, gimana? Berantem tuh, ya kan? Nah itu gimana? Ya, kalau dari aku sendiri ya, dari aku pribadi sih, mungkin kalau dia memang tidak terlalu membahas mengenai itu ya, karena kan yang mengorek-ngorek aku ya. Biasa lah ya cewek. Terus kira-kira kamu enggak ya? Coba. Kalau aku pribadi juga sepertinya kayak kok Devin. Kalau nggak tahu cowok, semua cowok kayak gitu apa enggak, cuman lebih nggak peduli dan kok. Iya nggak sih? Kalau aku tanya kok Devin sekarang dari sudut pandang cowok. Oke, Nih, aku sebenarnya sih kalau aku bukan nggak peduli ya. rasanya kayak yo memang gitu, cuman aku juga nggak terlalu mikiri. Enggak, bukan. Tapi aku bukan mikiri teori ini itu. Ya mungkin aku marahnya cuman bukan karena marah. Tapi kan kamu nggak tipe naik. Kalau aku ya dari aku ya, aku tahu maksudnya apa. Dia tipenya yang physical touch. Kalau aku yang quality time. Quality time-nya sih sama aku. Kalau aku act of service sih. Jadi kalau aku misalnya Bahasa cinta nggak bisa, nggak cuman satu. dua biasanya. Biasanya dominannya tuh. Dominannya 2. Jadi Tapi semuanya pasti kita butuh. Tapi biasanya ada dominannya. Nah itu misalnya Kak, aku butuh nih, cuma pagi itu ngopi bareng duduk berdua. Kalau itu nggak terpenuhi ya aku marah, gitu loh. Ngopi di teras Terus dari ini. terus Idenya ya, terus kayak misalnya act of service tuh kayak misalnya aku udah nyetrika nih, udah masak, udah lain-lain kan. Dia nggak nyuci piring nih, misalnya aku kan udah masak nih, aku mau udah dimasakin harusnya tuh kamu bantuin, sebagai cowok tuh harusnya bantuin gitu loh. Jadi kalau kayak aku ya lebih yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang lain kayak cewek yang tipe affirmation ya, butuh kamu cantik apa bisa habis make upan terus dipuji cantik seneng. Kalau aku sih cantik tuh aku make upan ya untuk diri aku sendiri, nggak butuh kayak gitu. Mungkin kalau kayak Cika mungkin lebih butuh ya. Aku kayaknya itu bahasa ketiga sih. Jadi Kak, kalau Kak ciciku dulu juga yang tipenya affirmation. Jadi dia butuh affirmation, jadi nanya ke aku waktu maksudnya belum nikah ya, dia tanyanya ya ke aku gitu. Nyoba baju Tapi gitu. orang satu hal yang mungkin kadang nggak disadarin orang ya, ketika contohnya orang punya bahasa cinta words of affirmation, dia kan butuh dipuji. Tapi jangan salah loh, ketika dia dikritik di situ di di hal tentang dirinya itu dalam banget loh masuknya. Ya benar. Jadi sama halnya dengan misalnya orang yang punya bahasa cintanya physical touch ya. Dia kan seneng banget kalau disentuh, dipeluk gitu. Dicuekin, nggak dipegang itu merasa tertolak, bener nggak? Iya. Ya, karena itu kan yang bilang kan. Iya, benar. Ya benar. Contohnya kayak kamu. Jadi kalau kita omongannya biasa, tapi yang word affirmation menangkapnya jadinya lebay banget. Jadi anggapnya, aku disakiti banget gitu. Iya, gitu ya. Kalau yang quality time padahal ya sebenarnya cuma duduk-duduk aja, tapi kalau nggak dapet itu ya marah juga gitu loh. Kayak kalau dia nggak hadir 1 hari aja duduk ngopi sama kamu tuh bete ya. Rasanya kayak merasa diabaikan ya sih. Sampai sehari sebenarnya, cuman beberapa jam itu aku maksudnya nggak hadir. Rutinitas gitu ya. Hilang gitu toh. Dia langsung hari itu. Ya 1 hari rutinitas hilang, dia merasa diabaikan kan? Ya. Kalau tadi kok Devin nyambung dulu kok. Ya, terus Nyambung dulu kok. Tadi Kak, nek aku kan rodok sebenarnya rak mikiri. Nek kamu menurutmu piye kok? Aku sebenarnya itu juga ya bukan ndak mikiri ya. Jadi contoh lah ya, contoh kayak tadi udah dijelasin sama Ika ya. Kalau saya tuh lebih banyak service gitu ya. Act of service itu ya. Nah ya itu memang sebenarnya sih itu tak lakukan memang tanpa tak sadari ya. Tanpa tak sadari. Di bawah sadar ya? Iya, jadi ya memang aku apa yang aku bisa ya itu yang tak lakukan gitu, yang service itu ya. Terus kayak misalkan lagi kayak menyentuh gitu ya. Menyentuh itu sebenarnya sih ini kan baliknya gini, konteksnya ini terhadap pasangan atau terhadap semua orang gitu ini ya. Pasangan konteksnya. Kalau terhadap pasangan ya. Ya namanya laki ya.
Mosok sih awal-awal kita pacaran itu tidak menyentuh kan ya enggak ya. Iya. Menyentuh kan Iya. ya. Apakah sentuhan kita itu bukan menandakan kita tuh sayang ya kan? Sebenarnya kan juga menandakan kita tuh sayang kan. Ya seperti itu. Cuman memang setelah menikah itu kan jadi kesannya tuh bukan kesannya tuh jadi biasa. Ya seperti kayak kita mungkin berteman toh kan jadi kayak rasanya kan kayak berteman ya. Jadi rasanya tuh kayak menyentuh itu biasa gitu loh. Sudah beda sama Zaman zaman pacaran ya. pacaran gitu. Terus kalau misalkan ya apalagi ya kalau quality time itu buat saya itu juga penting juga. Ya karena namanya pernikahan pasti harus ada komunikasi. Iya. Nah, jadi ini saya nggak ngomongin bahasa cinta lah ya. Saya hanya ngomongin yang namanya pernikahan itu pasti butuh komunikasi dan di situ pasti namanya komunikasi itu ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Iya, Ya, jadi betul. bukan sekedar mendengar ya, tapi mendengarkan maksud atau mudeng gitu loh. Isinya tuh apa seperti itu. Terus kayak misalkan lagi apalagi tadi? Give. Oh, gift. Nah, gift ini juga sebenarnya kan kita kalau awal-awal kita pacaran ya, wajar ya ulang tahun kita beliin kado gitu ya. Ya kan sama ya, lama-lama kan juga ya sama, mungkin enggak surprise gitu. Jadi kadang ya kalau misalkan tahu pasangan kita lagi pengen apa gitu atau butuh apa, kita pas ada rezekinya ya kita enggak ada salahin ya kita beliin langsung, misalkan seperti itu. Tapi kan bukan semata-mata setiap kali ulang tahun itu harus kasih kado. Ya ini kalau saya loh ya. Iya. Karena Kalau bukan saya bahasa begitu. cintanya. Ya, itu. Nah, tapi sih gini sih. Lepas dari itu, saya pun sebenarnya juga apa ya? Kalau dari 5 tadi itu, kalau yang boleh dibilang itu yang saya terkesan menuntut ya, Jadi yang merasa harus itu ya. Iya. Itu sebenarnya sih masalah komunikasi sih. Jadi kan tidak lain tidak bukan ya yang Act of quality service. time. Oh, quality Yang time. quality time. Komunikasi Iya, ya. komunikasi. Karena buat saya itu komunikasi itu penting. Gitu ya. Jadi saya tahu apa yang dimau, Apa yang dipikirin. apa yang dipikirkan tuh ya tahu, apa yang sedang terjadi itu ya tahu. Dan saya pun juga sama, apa yang terjadi sama saya juga istri saya juga tahu. Itu justru itu. Nah, itu. Jadi saya nggak ngerti sih ya, apakah ini itu termasuk kategori bahasa cinta atau gimana, tapi buat saya pribadi itu yang penting gitu. Gimana lebih penting quality time berarti ya sebenarnya. Aku berarti selama ini aku salah. Oh lah. Tadi di awal-awal udah dia bilangnya eco service kok. Oh, iya. Jadi Selama ini aku mengira bahwa dia tuh lebih utama di lebih utama di eco service gitu. Ternyata dia lebih ternyata kan lebih utama di quality time-nya. Mungkin act of service tuh keduanya dia. Iya. Sama. Ya sama. Ini juga sama ini. Kebetulan Physical touch juga. Physical touch sama quality time kalau dia. Oh. Kalau kamu sekarang? Iya. Ya udah tadi udah ngomong deh. Oh iya, udah. Kamu tak belum. Aku ya. Ya kalau aku pribadi sih. Nah. Ya sebenarnya misalnya kayak nyambung ini tak masukin sekalian topiknya ya Kak. Mungkin dulu si Kak pernah nge-share ya masalah ini kita mungkin nggak ngobrolin kehidupan pribadi kita, cuman Ika pernah nge-share memang kalau masalah yang physical touch itu kalau kita pas pacaran itu rasanya menggebu gitu ya. Menggebu-gebu. Jadi kayak misalnya kalau physical touch ya kita kadang sama pacar itu kayak keinginan untuk melakukan mungkin hubungan yang menuju ke perzinahan itu tinggi. Menurutku loh ya. Cuman relate nggak teman-teman yang nonton ini relate nggak? Mungkin setelah teman-teman menikah itu hasrat untuk melakukan itu berkurang. Justru berkebalikan. Nah, itu kalau direnungkan, disadari, itu sebenarnya kan upaya iblis ya. Yeah. Betul nggak? Upaya iblis untuk membuat pernikahan itu jadi hambar. Karena kalau orang udah nikah tuh biasanya ya wis lah kadang ada loh beberapa orang juga kalau yang udah nikah
jadi hubungannya seperti kakak adik. Loh, Kakak adik. bener tuh. Jadi memang tanpa ada hubungannya. Nah, gini loh, tanpa suami istri yang apa namanya, yang sing eksklusif itu kan seksnya. Memang hubungan seks dalam rumah tangga. Cuman kalau namanya dia sudah tidak ada seks, walaupun kamu nggak selingkuh pun, walaupun kita nggak selingkuh pun, tapi kalau sudah tidak ada seks dalam suami istri, dalam keluarga itu hubungan dalam rumah tangga itu akan menjadi mulai bermasalah. Oh yes. Nah, di situ yang mungkin kita nggak sadari, tapi ternyata itu harus disadari. Dan teman-teman harus ingat, bener nggak? Pernah aku tergelitik ngomong begini karena mungkin dulu Ika pernah nge-share quotes-nya orang ya, atau apa, petikan apa? Kayaknya aku pernah share di story kali. Nah, itu di story. Lah, makanya aku tergerak, terus kebetulan temanya topiknya ngomongin tentang physical touch ini lah, sekalian aja tak share tentang ini. Ya memang itu kalau menurutku ya memang apa, ya balik lagi tadi, kalau misalnya apa? Nah, ya upaya iblis toh. Ya upaya iblis. Jadi kalau misalnya kita suami istri ya, ini rodok nyimpang topiknya, rodok ndelesep ya, cuman ya wis sekalian disampaikan aja kalau spill. Jadi kalau menurutku ya memang kalau relasi suami istri ki memang yang jadi bedanya itu ya seksnya itu. Tapi seks dalam pernikahan loh ya. Kalau seks di luar pernikahan itu upaya iblis maksudnya. Ya. Yang dalam pernikahan pun upaya iblis. Kalau misalnya kita dijauhkan kan upaya iblis untuk menjauhkan gitu. Jadi kita terasanya hambar, jadinya kakak adik. Itu pun tidak sehat, aku bilang. Iya. Nah, terus kalau balik ke Ko Devin tadi, ini balik lain topik lagi, mungkin loncat-loncat nggak apa ya. Kalau dulu kalau kita waktu pacaran juga kan, itu kan kita sebenarnya masih malu-malu, jadi kita juga belum open 100%, belum tahu jeroane elek itu. Jadi kita untuk mengetahui language of love tuh kita mencari-cari, baik cowoknya nyari, ceweknya juga nyari. Makanya itu kenapa kok semua hal dilakukan, memberi kado ya. Terus jalan-jalan nonton ya. Terus ngerangkul atau gandengan tangan ya. Terus apa namanya? Melayani ya. Bawain barangnya. Bukain pintu. Terus satu lagi apa tadi? Affirmation. Memuji, merayu ya. Semua dilakukan ketika pacaran atau ketika PDKT. Gitu pacaran udah berapa tahun, biasa itu mulai runtuh. 5 hal itu mungkin karena udah biasa. Lah udah biasa, lah mulai kenal loh, kan tahu loh. Pacarku ki senenge misalnya dipuji. Jadi ya kita seringnya memuji. Itu mungkin pada fase masih pacaran. Dia sering dipuji. Begitu nikah, hal itu merotoli lagi, bener gak? Kadang wis gak apa-apa lah, wong dia juga udah punya aku, bener tuh, udah punya aku, ya wis lah. Nah, itulah kita lupa merawat namanya, merawat pernikahan. Ya maksudnya kalau kita sudah saling menyadari bahasa cintanya, bahasa kasihnya kita, jangan kita terlalu fokus ke bahasa kasih kita sendiri. Misalnya Ika sama aku kan physical touch, kamu ya harus ngerti physical touch enggak. Cobalah kita fokus ke bahasa kasihnya pasangan kita. Jadi sebaliknya pasangan kita pun cobalah dikomunikasikan, fokus juga ke bahasa kasihnya kita. Jadi ketemu di tengah. Bisa match ya. Match di tengah. Gitu sih kalau aku. Ya itu kita ngalamin juga sih. Jadi kayak yang menarik juga buat aku tuh waktu aku mendapatkan ya bisa dibilang apa ya, mendapatkan hidayah ya, mendapatkan wisdom ya, bahwa waktu itu tuh kejadiannya apa ya, aku suatu kali aku memang butuh terapi sama profesional. Terus kan kebetulan anak-anak gak ada yang jaga, otomatis kita ketemu sama profesional itu bareng sama anak-anak, bareng dia juga gitu. Di situ tuh kayak dia ngebawa anak-anak untuk keluar dari tempat aku terapi.
bawa anak-anak tuh main. Kan kalau enggak kan pasti kan anak-anak pasti akan kayak ya itulah ngericuh ya, namanya anak masih kecil ya, pasti kan akan aku jadi nggak aku jadi terdistraksi kan. Tapi dia bawa anak-anak keluar gitu. Di situ tuh kayak dalam hatiku tuh kayak ada yang ngomong, nah ini loh, belajarlah untuk melihatlah pakai kacamata, bukan kacamata bahasa cintaku saja, tapi pakailah kacamata bahasa cintanya. Bahwa ketika dia yang punya bahasa cinta act of service itu melakukan act of service itu kepadaku, dia sedang menyatakan cintanya. Wah, dalam ya. Gitu loh. Dalam. Terus kemudian dari hal-hal itu tuh aku terus berlanjut sampai hal-hal yang simple gitu ya. Kayak contohnya tadi aku bilang bahwa dia kan kadang dia sering kali kan, sekarang kan aku olahraga dan olahraga aku kan memang pergi ke studio ya. Jadi karena dekat biasanya kan dia yang nganter gitu naik motor. Hal simple nih ketika naik motornya dia kan agak tinggi. Sehingga kalau aku naik, aku tuh sebenarnya kan pasti butuh pijakan kakinya itu kan, pijakan kaki yang belakang itu loh. Ada satu momen tuh dimana ketika dia sudah ready untuk aku naik, dia tuh ngeranggeh ke belakang nurunin si footstep-nya untuk aku gitu. Jadi tuh kayak hatiku tuh, di dalam hatiku tuh kayak dia ngomong tuh, lihat, itu adalah bahasa cintanya buat kamu. Kesadaranmu ya. Nah itu benar. Jadi di situ tuh aku semakin belajar bahwa oh iya ya, ternyata daripada aku tuh menuntut dia untuk memenuhi bahasa cinta seperti yang aku mau, terlebih lagi aku tuh perlu menyadari pakai kacamata bahasa cintanya dia ketika dia sedang menyampaikan cinta pakai bahasanya dia. Jadi apalagi ketika ini tadi barusan kan dia baru ngomong ternyata dia nomor satunya justru quality time ya. Baru tahu. Baru tahu di sini. Nah, dia ini memang setiap hari itu bisa dibilang selalu cerita. Kan umumnya itu kan perempuan yang cerewet ya. Iya. Kalau di kami itu dia yang cerewet gitu. Kembali ya kok. Kebalik. Jadi kayak dia tuh bisa menceritakan Khusus di sini dia yang cerewet. ya, khusus di sini. Kalau di rumah enggak. Di rumah tuh enggak. Jadi kayak dulu tuh sering kali dia sampai bilang gini, kamu tuh ya mbok ngomong apa sih yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, biar aku tuh ngerti. Lah tapi waktu itu kan aku nggak paham ya. Maksudnya emang harus ngomong ya, gitu kan ya. Dan apalagi kalau kita lagi ada problem gitu kan cenderungnya kan silent treatment. Nah itu ya. Soalnya kita bukan cenayang. Kalau aku kayak Ko Devin soalnya. Jadi kamu mungkin ngomongan gitu loh. Aku nggak mungkin sakit hati gitu. Aku relate nih be kamu kak. Nah gitu. Jadi apalagi kalau kita lagi kayak situasinya moodnya nggak enak, hawanya tuh pengennya diem gitu loh. Silent treatment kan, dia tambah bete gitu. Lah setelah di sini tahu bahwa dia tuh ternyata number one-nya adalah quality time, aku jadi mengerti bahwa terkadang ya, kan kadang dia lari ya, timingnya dia lari kan dia bangunnya gasik nih, bangunnya subuh gitu, jam 4 pagi misalnya gitu. Niatnya saya sebagai orang physical touch, anaknya lagi tidur kan. Niatnya saya ingin memperoleh physical touch dari dia ketika pagi-pagi buta ya kan. Tapi yang sering terjadi adalah dia ngajakin ngobrol. Oh nggak ketemu berarti kok. Nggak ketemu tuh bahas love language-nya nggak ketemu. Tapi lama kelamaan aku tuh juga menyadari bahwa oh iya ya, dia tuh bahkan bisa pagi buta tuh nyeritain hal-hal yang dia pikirkan tadi malam atau kemarin atau yang mau dia lakukan hari ini gitu-gitu toh. Terus aku sendiri tuh dalam hatiku juga ada yang berbisik gitu loh, bahwa sebagaimana dia tuh selalu menceritakan ke aku bahkan sampai hal-hal detail gitu ya. Kamu tahu nggak sih, aku pergi ngobrol nih sama teman-temanku. Wah, teman-temanku pada gosip semua, aku sampai bingung mau ngomong apa misalnya gitu ya, sampai hal-hal kayak gitu tuh. Ternyata oh iya ya, berarti dia tuh sebenarnya juga membutuhkan itu dari aku gitu loh. Iya kan? Berarti kan dia sebenarnya membutuhkan aku juga cerita hal-hal yang kupikirkan,
hal-hal yang aku pergumulkan dalam hatiku, hal-hal yang lagi tak galauin, gitu-gitu loh. Bahkan sampai hal-hal remeh-temeh yang aku temui sehari-hari itu sebenarnya dia seneng dengernya karena itu bahasa cintanya dia, gitu loh. Nah, di sini tuh sebenarnya aku juga pengen ngajak banyak teman-teman untuk ini loh, belajar untuk lebih mindful sama pasangan kita. Oh ya, bahasa cintanya pasangan kita itu apa? Pakai kacamata itu untuk melihat bagaimana dia tuh lagi menyampaikan cintanya ke kita. Jadi tidak hanya sekedar bahasa cintaku tuh physical touch. Mbok aku tuh mbok peluk. Tetap sih kayak gitunya tetap ada sih. Tetap ya. Ya manusiawi. Ya, tetap. Tapi instead of ngelakuin yang kayak gitu toh, ketika dia lagi nyampain bahasa cinta dengan bahasa cintanya dia, pakai kacamatanya dia gitu loh. Oh, dia mau nganterin aku senam nih. Padahal dia habis nganterin anakku, baru sampai rumah harus nganterin aku senam lagi. Aku kan berniat baik, udahlah dianterin pegawai aja. Tapi dia mau untuk nganterin aku gitu. Nah itu bahasa cintanya dia. Dia lagi nyampein cintanya ke aku loh. Nah kayak gitu loh. Itu yang menurut aku bisa jadi permenungan untuk banyak teman-teman Oke sih. banget sih. Gitu. Ya kalau yang word affirmation contohnya gimana sih? Maksudnya contoh? Yang kasus kejadiannya pernah. Oh di kita nih, di kita. Jadi kalau sakit. Words of affirmation ini kan sebenarnya juga salah satu bahasa cinta yang bagiku lumayan penting ya. Mungkin antara di kedua atau ketiga sih di aku. Nah, pernah tuh kejadian gini kan, aku waktu tuh lagi anak-anak sakit. Karena habis anak-anak sakit, terus kebetulan rentetan gitu. Terus aku gantian aku sakit. Sebenarnya hampir berbarengan sama dia sakit sih. Jadi kayak dia sakit tuh 1 hari sebelumnya, kemudian aku nyusul. Dia tuh waktu aku lagi terkapar tidur gitu tuh, omongannya tuh gini, kamu tuh sakit ya, badannya tuh jangan dimanja. Wong sakit kok badan dimanja, dilawan badannya, kan? Terus aduh, aku bete banget terus pokoknya. Ya itu aku, Ci. Terus sampai aku tuh sampai curhat ke teman grup Komsel gitu ya. Teman grup Komsel. Ini loh, bojoku ya toh nyebeli banget. Wong sini tuh ya wes sakit ya toh. Apa namanya? Istilahnya bahasanya kita di paido gitu ya. Terus akhirnya aku ngomong sih sama dia gitu. Aku WA. Tahu WA? WA. Serumah gitu. Serumah. Nah itulah, itu kadang kalau paling enggak saat ini ya. Paling enggak saat ini tuh kalau misalnya kalau misalnya aku lagi tidak bisa mengkomunikasikan secara ngomong, aku WA dia. Aku WA. Kamu tuh tolong ya, kalau nggak bisa membantu atau nggak berniat membantu, paling nggak jangan mencela, jangan menyakiti hatiku. Terus jawaban dia apa coba? Loh, padahal aku tuh niatnya nyemangatin kamu loh. Ya nggak gitu sih caranya nyemangatin. Aku juga kalau nyemangati gitu sih. Oh gitu ya? Iya, sama. Jadi soalnya pemikiran orang logis ya mungkin ya. Kalau aku sih mikirnya bukan bahasa cinta itu logis atau nggak logis sih. Kalau orang ngomong, lah gimana orang disemangati aja masih melempem kok. Kalau ditekan nggak melempem itu baru namanya menyemangati. Jadi kalau kita menyemangatinya lebih ke menekan ya. Jadi kayak kamu aja hidup dalam tekanan aja nggak boleh lakuin, apalagi hidup nggak dalam tekanan. Jadi pikirannya sih kayak gitu. Apalagi dipuji gitu ya. Apalagi dipuji. Ya. Kalau dipuji itu kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, terus ada buahnya, lah itu baru dipuji. Tapi kalau misalnya belum mau disemangati ya nggak bakal bisa gitu loh. Kalau mikirnya kita orang-orang logis ya, aku gitu ya. Kalau kok Devin deh. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya tadi sependapat dengan Olive. Jadi ya sebenarnya kita kan maksudnya juga mau menyemangati gitu ya. Ya tapi sih
lepas daripada itu semua itu sebenarnya sih kita tuh harus punya kesadaran kok. Jadi kalau tadi itu disebutkan ada 5 macam ya, itu benar kita harus melihat. Jadi misalkan pasangan kita lagi sedang ngajak ngomong gitu ya. Jadi kayak pasangan kayak Ika ini misalkan kalau lagi sedang ngajak ngomong saya, terlepas itu bahasa cintanya atau bukan, saya juga harus punya kesadaran. Saya harus meluangkan waktu untuk mendengarkan Ika berbicara, kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan Ika lagi menyentuh saya, misalkan seperti itu ya. Ya sebenarnya buat saya ya nggak ada apa-apa, nggak biasa aja seperti itu ya. Tapi saya punya kesadaran, harus punya kesadaran gitu ya. Harus punya kesadaran bahwa sentuhan itu tuh menandakan sebuah cinta gitu. Ya. Kayak tadi Ika ke Ko Devin ya. Iya, jadi Dan penting bagi seperti pasangan. itu. Jadi intinya itu kalau buat saya pribadi, saya boleh dibilang ya seperti kayak dia itu melakukan apapun, mau itu bahasa cintaku atau bukan, ya sebisa mungkin aku menyadari bahwa dia ini bisa kok melakukan cintanya dengan menggunakan 5 bahasa cinta tadi itu. Udah sesimpel itu aja. Yang penting adalah kesadaran itu tadi. Kesadaran. Dan satu lagi kalau aku mau nambahin ya, misalnya kita pun melakukan bahasa cinta kan kadang kita omongannya kasar atau apa, itu satu-satunya cara buat maksudnya pasangan bisa saling mengerti itu ya damai. Jadi misalnya damainya itu ya harus dari dalam dirinya kita, karena kita kan tahu nih nikah berapa tahun sama dia, kita kan tahu orangnya aslinya gini. Kita kan nggak bisa langsung yang mengubah dia 180 derajat, dan yang bisa ubahkan ya kita berdoa, ubahkan hati kita sendiri bahwa kita tuh yang harus damai dari dalam kita. Jadi misalnya ini loh kok suamiku meh nyemangati malah omongannya kasar apa padahal omongannya katanya meh nyemangati lah, tapi malah ternyata kasarnya kayak gitu, malah menyakiti bukan menyemangati. Tapi ketika damai kita menyadari bahwa oh ini loh caranya nyemangati nih suamiku. Jadi kita menyadari bahwa oh aku damai, aku ini lagi disemangati, oh ini aku lagi di carry sama suamiku, oh ini aku memang lagi dicintai. Jadinya ngomong, kalau udah nggak cinta lagi malah udah nggak ada komunikasi, malah lebih menakutkan lagi, lebih bahaya. Jadi itu ya kembalinya ke kedamaian diri kita sendiri. Mau maksudnya menerima itu sebagai, ya itu kayak yang teori pena itu bisa jadi lanjutan juga itu kan serangan dari kita ya. Serangan kan dari luar. Sikap hati kita yang menentukan itu ya dari Bisa dipakai. Sudut pandang kita kan. Gimana sikap kita hati kita ngelihatnya kan. yang keluar nanti gimana gitu. Ya kayak tadi Ko Devin juga bilang kesadaran perlu, itu memang benar. Apapun itu harus disadari. Begitu aja. Itu ya kira-kira ya kita ngomongin ya. Lumayan udah. Semoga dapat Semoga hal-hal bisa ditangkap sesuatu yang baik dari sini, dari pembicaraan kita ini. Yang topiknya juga dadaan ya toh. Kita tadi nggodak, maksudnya nyari nggak ketemu lah. Ya wis, ada topik ini. Gimana, ada tambahan? ayat apa tuh? Oh iya, ada nggak Ko Devin atau Ika mungkin rema yang dipegang? Iya, ada sih. Matius 7 ayat 12 sih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau dia istilahin tuh selalu ngajarin aku, give what you want. Give what you want. Ya, Ko Devin sama mungkin atau ada nggak? Ya itu prinsip dia. Itu prinsip dia yang aku belajar dan aku bilang oh iya sih benar Satu juga. rema yang Iya. diimani oleh sepasang. Iya, jadi kayak misalnya sekarang ya, meskipun kami punya bahasa cinta yang berbeda nih. Contohnya misalnya nih, aku physical touch ya. Terus kayak aku ngambek nih. Dia tak goda-goda, aku ngantuk gitu ya. Kalau dulu aku ngambek,
kayak aku merasa aduh aku kok diabaikan ya, kok aku nggak dicintai ya gitu. Kalau sekarang nggak, yang aku lakukan adalah bertanya kepada diriku sendiri, aku lagi butuh apa sih? Oh, aku lagi butuh intimacy, tapi ternyata aku nggak bisa dapet tuh intimasinya itu. Oh, aku akan refleksi ke diriku sendiri. Tuhan, intimasi ke siapa ya yang aku tuh masih missing gitu. Jawaban Tuhan nyesek dong, ya kan? Gimana? Bukankah itu hal yang sama juga yang kau lakukan padaku? Jarang-jarang intip Hari ke Tuhan, ini, kamu minta intim ke itu pasangan. dia ya kan? Ya. Gitu loh. Jadi kayak Tuhan menegur aku dalam hatiku bahwa kamu jadi tahu kan rasanya ketika jadi kayak aku jadi nah itu kamu itu loh rasanya Tuhan ya mbok ignore. Nah, sekarang kamu diignore sama suamimu. Enak enggak? Enak kan? Terus kayak aku ada perasaan gini loh. Aku kan ada perasaan. Emang sebegitunya ya kamu tidak menginginkan aku. Wah. Pas aku ngomong itu sama aku ngedumel itu dalam hati. Tuhan ngomong, emang sebegitunya ya kamu tidak menginginkan aku. Jelas banget. Wah, cepet banget kan? Jadi bisa ngambek gak? Nggak bisa. Oke. Ya pokoknya intinya. Nah intinya kalau gimana? misalnya kita punya kebutuhan, apa? Coba refleksi dan berikan dulu apa yang kita butuhkan itu ke pasangan kita. Berikan dulu apa yang kita butuhkan ke pasangan kita. Ya kayak tadi ayat yang tadi relate banget. Iya. Atau bahkan bukan hanya ke pasangan kita loh. Aku sering kali ya masalah sebelumnya ya masalah physical touch itu kalau aku renungin itu justru yang aku di dalam hatiku aku bertanya nih misalnya nih kok aku nggak dapet ya, aku tuh pengen dipeluk loh, kenapa sih kok dia tuh nggak meluk aku gitu ya. Dalam hatiku tuh yang ngomong gini, sudahkah kamu memeluk anakmu hari ini? Wah, oh iya ya, aku masih kurang meluk anakku nih, gitu. Aku, soalnya nih, yang ini juga tipenya juga physical touch. Jadi ini udah kelihatan belum? Hah? Kalau yang ini belum terlalu. Kalau ini tuh kelihatan. Jadi dia nih, kalau dia udah mulai, mama, aku kok nggak disayang-sayang, itu udah tanda. Saya tanda tuh bahwa saya sendiri masih kurang memberikan physical touch ke anak. Iya, itu kan hak toh. Gitu. Udah gitu aja. Makasih ya. Gimana, Meg? Like dan subscribe. Apa? Like dan subscribe. Lihat situ deh. Like dan subscribe teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Dah.